Selamat pagi Bu Sumini dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Monica Prakasita, Veronica Babangleo, dan Uci Sonia Devi. Kami akan menjelaskan tentang inferensi tentang arah politik luar negeri Australia dan pasang surut hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Indonesia-Malaysia dan pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia dengan Australia. Pokok pembahasan pada materi kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, yaitu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, peran Australia pada konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan pengaruhnya dengan hubungan Indonesia dan Australia. Kami akan memasuki materi yang pertama, yaitu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini dimulai pada tanggal 16 September 1963. Pada waktu itu, pemerintah Malaya dan Inggris mengumumkan pendirian Federasi Malaysia dengan cakupan wilayah Malaka, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Pendirian Federasi Malaysia ini ditentang oleh Soekarno karena Soekarno beranggapan bahwa pembentukan federasi ini adalah bentuk dari neokolonialisme Inggris. Karena kita tahu bahwa Soekarno sangat menentang penjajahan dan juga sangat tidak menyukai bangsa Barat. Setelah melalui peperangan yang panjang, konfrontasi ini diakhiri oleh jatuhnya pemerintahan Orde Lama yang menghentikan konfrontasi antara kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Malaysia. Lalu ditandatanganinya Persetujuan Jakarta pada 11 Agustus 1966 yang sebelumnya dirundingkan di Bangkok dan menemui hasil akhir, yaitu Persetujuan Jakarta ini. Selanjutnya itu peran Australia pada masa konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Jadi yang pertama itu Australia menempatkan dirinya di pihak Malaysia atau lebih memihak kepada Malaysia. Karena sebelum terjadinya konfrontasi ini, Malaysia sama Australia itu sudah melakukan kerjasama di dalam perjanjian pertahanan antara Malaysia dan Australia dan beberapa negara lain. Terus selanjutnya pada ini beberapa kebijakan yang dilakukan oleh politik Australia dalam menengahi atau membantu Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah konfrontasi ini. Pada awal bulan Maret 1163, Australia membicarakan usul federasi Malaysia dan akibat-akibat yang mungkin timbul sesudah dibentuk federasi itu dengan Jenderal Sir Richard Hull dan Lord Selkirk dengan TK Gridley. Pada 5 Maret diadakan sidang kabinet yang untuk pertama kalinya membicarakan isu Malaysia ini. Pada 8 Maret, Komisaris Tinggi Australia datang ke Jakarta untuk bertemu Soekarno untuk menyampaikan bahwa Australia akan bertindak sepenuhnya apabila Indonesia mengganggu Malaya dan Kalimantan Utara. Selanjutnya, pada 25 September 1963, Perdana Menteri Robert Menzies secara resmi menyatakan bahwa komitmen Australia dalam persetujuan pertahanan Inggris Malaya akan diluaskan sampai ke Malaysia. Pada 26 Oktober 1963, Garfield Berwick menjumpai para penjabat Amerika Serikat untuk membicarakan tahap baru konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Sekembalinya dari Amerika Serikat, Garfield Berwick memberikan peringatan kepada Indonesia dengan menyatakan bahwa hubungan persahabatan antara Malaysia dan Indonesia tidak mungkin dicapai sebelum Indonesia menghentikan politik konfrontasinya itu. Australia mengancam tindakan gerilya Indonesia yang meningkatkan operasi militernya di Kalimantan Utara.
Selanjutnya, pengaruhnya dengan hubungan Indonesia-Australia. Yang pertama itu kerjasama antara Indonesia dan Australia mengalami kerenggangan, namun Australia tetap berusaha untuk menengahi konfrontasi antara Malaysia, Indonesia. Nah, di sini Indonesia dan Australia itu mengalami kerenggangan karena Australia pada awal kemerdekaan atau revolusi kemerdekaan Indonesia pada waktu itu mendukung Indonesia. Namun pada konfrontasi ini Australia malah mendukung Malaysia. Yang kedua, berakhirnya konfrontasi membuat hubungan Indonesia-Australia nampak mulai membaik ketika pada bulan Juni 1968, John Gorton mengunjungi Indonesia. Mengapa hal ini dilakukan Australia? Karena Australia ingin memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia. Terima kasih.